Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta kebenaran, para pecinta Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Pada kesempatan ini saya ingin bicara juga menjelaskan terhadap kenyataan umat Islam sekarang ini. Akibat tidak memahami konsep dinul Islam yang diajarkan Allah kepada para rasul. Seperti yang kita lihat kenyataan sekarang, seluruh umat Islam bereaksi melihat video yang dilaksanakan pesantren Al-Zaitun di saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena tidak lazim, tidak seperti biasa yang dilaksanakan umum umat Islam. Satu, ada perempuan di sop depan. Kedua, sop jarang seperti upacara. Sebenarnya apa yang disebutkan pelaksanaan rukun Islam itu merupakan pembinaan yang harus dipahami maksud dan tujuan yang harus dicapai dari bentuk pembinaan itu. Itu yang diperintahkan Allah kepada para rasul. Misalnya, di dalam sholat perempuan lebih baik di belakang, sop paling belakang. Itu tujuannya supaya umat Islam mengerti bahwa status perempuan sebagai istri, anak, dia hidupnya itu harus di dalam rumah supaya terjaga, terlindungi dari berbagai macam kemaksiatan. Nah, seperti sekarang umat Islam hanya mengerti tahu di dalam pelaksanaan sholat formal. Perempuan harus di belakang, pakai tabir. Tetapi dalam kenyataan sosial budaya kehidupan manusia, tapi kita membiarkan para perempuan ini bekerja di dalam berbagai macam lapangan kerja. Kemudian adanya satu bentuk kehidupan seperti ini yang tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu merupakan lambang formal yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Kalau sholat itu berjamaah, ada pimpinan imam, berarti seperti itulah kehidupan masyarakat Islam. Harus ada pemimpin, harus ada jamaah, harus taat kepada pemimpin di dalam kehidupan bermasyarakat. Sop harus rapat. Kehidupan dalam masyarakat itu kita harus hidup rapat, bersaudara, saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling mensejahterakan. Itulah Islam yang diwujudkan para Rasul Allah, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Madinah dahulu dengan para sahabat. Jadi bukan hanya rapatnya barisan lurus di dalam masjid, setelah keluar dari masjid hidup bertarung lulu gua-gua. Ini yang harus menjadi perhatian bagi umat Islam sekarang ini, para ustadznya, para ulamanya. Bukan hanya melihat sholat itu di masjid, syariat hukumnya, tetapi bagaimana mampukah menurunkan kehidupan masjid ke dalam kehidupan masyarakat. Itu yang harus dipikirkan oleh para guru, ustadz, ulama. Jadi melihat sholat seperti itu aja Al-Zaitun sudah bereaksi. Tetapi kita tidak sadar bahwa kehidupan kita hanya mampu mewujudkan bungkusnya saja, formalnya di dalam masjid, tetapi kehidupan manusia umat Islam tetap bertarung, bersaing, dan tidak ada jamaah, tidak ada kepemimpinan dalam kehidupan. Padahal Al-Quran yang diajarkan Allah kepada para rasul isinya adalah konsep hidup, undang-undang, masalah sosial budaya, masalah sosial ekonomi. Nah, sedangkan formalitas hukum Islam itu merupakan pembinaan, lambang. Wudunya lambangnya seperti itu, melaksanakan haji lambang. Nah, mampukah menurunkan pembinaan itu ke dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau seperti ini, Islam tetap
kalah dalam berbagai macam bentuk, karena kita cuma bisa melaksanakan Islam di dalam masjid, sedangkan di luar masjid, dalam sistem sosial, dalam sistem ekonomi, dalam sistem kepemimpinan, Islamnya tidak ada. Inilah saudara-saudara yang harus kita pikirkan, para pencari kebenaran, untuk melihat bagaimana contoh para Rasul Allah di dalam membangun kehidupan. Dan itulah sebenarnya Islam yang oleh Al-Quran disebutkan, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Allah mengutus Rasul kemudian dengan dinul haq, dinul Islam ini unggul, menang di dalam berbagai macam aspek hidup dan kehidupan, bahkan menjadi contoh model bagaimana kehidupan umat Islam di dunia bagi umat-umat yang lainnya. Bukan seperti sekarang, malah umat Islam yang berpecah belah, umat Islam yang lebih jumud lagi, umat Islam yang lebih terjajah lagi, tersudut di dalam berbagai macam aspek kehidupan, karena kita menganggap Islam tadi adalah hanya di dalam masjid, sedangkan di luar masjid kita tidak hidup dalam keadaan Islam. Nah, inilah saudara-saudara yang harus kita pikirkan bersama. Kembalilah kepada konsep Islam yang diajarkan Allah dalam Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua, bagi khususnya umat Islam, untuk berpikir, belajar kembali, koreksi kembali tentang Islam yang sudah kita laksanakan ini. Sudah jauh banyak menyimpang dari apa yang diajarkan Allah kepada para Rasulnya. Karena kita tidak mampu memahami sumber pokoknya Al-Quran, dan tidak mampu memahami Al-Quran sebagai bimbingan hidup dan kehidupan sosial budaya manusia yang menyelamatkan, mendamaikan, mesejahterakan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Demikianlah Allahi tawakkalna wa ilaihi nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.